Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan dan keselamatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat dipertemukan kembali lewat Google Meet pada saat ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk memaparkan video hasil presentasi kami mengenai penyusutan aktiva tetap. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sinarling Oktaviarante selaku moderator dan pemateri kedua. Yang kedua, Hasanuddin Samsu selaku pemateri pertama, Febrianto Pabuntang selaku pemateri ketiga, Marianti Elsa Pangloli selaku pemateri keempat, Delvina Sonda selaku pemateri kelima, Enrico Febrian Tarukallo selaku pemateri keenam, dan yang terakhir Rio Febrian selaku pemateri ketujuh. Dan itulah nama-nama kelompok kami dari kelompok 2. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan teman kita Hasanuddin Samsu untuk memaparkan materi yang pertama. Kepada Hasanuddin Samsu, saya persilahkan. Baik, dalam proses operasionalnya, perusahaan mengenal dua jenis aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah aktiva dengan likuidasi mudah, seperti uang kas dan piutang jangka pendek. Sedangkan aktiva tetap adalah aktiva yang likuidasinya sulit dan biasanya digunakan bertahun-tahun, seperti mesin dan kendaraan. Aktiva-aktiva tetap seperti di atas akan mengalami penurunan kualitas, entah karena usia atau sering dipakai. Kondisi inilah yang disebut dengan penyusutan aktiva tetap. Di dunia akuntansi, penyusutan aktiva wajib dihitung untuk memastikan nilai real aset perusahaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyusutan aktiva tetap. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat Anda melakukan penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, harga perolehan aset. Faktor pertama penentuan penyusutan aktiva tetap adalah harga perolehan aset, baik dalam kondisi baru atau bekas. Sebelum menghitung nominal penyusutan aset, Anda wajib mengetahui terlebih dahulu berapa harga aktiva sebelum dimiliki perusahaan. Harga perolehan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar depresiasi nilai aktiva tiap periode tertentu. Dan faktor kedua yang mempengaruhi penyusutan aktiva tetap adalah umur ekonomis. Faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menghitung depresiasi adalah umur aktiva sampai nilai kegunaannya mencapai 0 atau diputuskan untuk dijual oleh perusahaan. Umur aktiva ekonomis dapat bervariasi tergantung jenisnya, mulai dari beberapa bulan hingga puluhan tahun. Selanjutnya, faktor terakhir dan terpenting dalam proses penyusutan aktiva tetap adalah nilai residu, yaitu nilai aktiva setelah dikurangi nominal depresiasi tiap periode tertentu. Nilai residu merupakan nilai akhir aset setelah mengalami kualitas atau kerusakan, sehingga nominalnya bisa mencapai 0 jika memang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Baik, metode penyusutan aktiva tetap menurut PSAK. Pernyataan standar akuntansi keuangan adalah panduan standar keuangan dan akuntansi yang disetujui oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang pertama, penyusutan garis lurus. Metode penyusutan aktiva tetap yang pertama adalah metode penyusutan garis lurus. Jika Anda menggunakan metode ini untuk menghitung penyusutan,
maka Anda wajib menentukan estimasi nilai residu aktiva di akhir tahun pemakaian. Rumusnya adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Contoh penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode garis lurus. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang, dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Jika menggunakan metode garis lurus, biaya penyusutannya adalah biaya penyusutan sama dengan 8 juta dikurang 1 juta dibagi 5 tahun sama dengan 7 juta dibagi 5 tahun, hasilnya 1.400.000. Dengan demikian, jika ingin mesin produksi perusahaan A bisa dijual seharga 1 juta 5 tahun mendatang, biaya penyusutan per tahunnya harus 1.400.000 atau kurang dari itu. Metode penyusutan aktiva tetap yang kedua adalah penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan metode garis lurus, metode saldo menurun ganda lebih hati-hati dalam menentukan estimasi, karena nominal penyusutannya sengaja dinaikkan 2 kali lipat. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset X sama dengan persentase depresi ganda. Contoh penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode saldo menurun ganda. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta rupiah dalam 5 tahun mendatang, dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta rupiah. Jika menggunakan metode saldo menurun ganda, biaya penyusutannya yaitu sebagai berikut. Depresiasi per tahun sama dengan 1/5 tahun dikali 100% sama dengan 20%. Depresiasi berganda sama dengan 2 kali 20% sama dengan 40%, dapat kita lihat pada tabel. Maka biaya penyusutan per tahunnya adalah total nilai residu sama dengan 8 juta rupiah dikurang 7.477.920 rupiah sama dengan 622.080 rupiah. Dengan demikian, berdasarkan metode saldo menurun ganda, mesin produksi perusahaan A tidak bisa dijual dengan harga 1 juta rupiah. Demikian, berdasarkan metode saldo menurun ganda, mesin produksi perusahaan A tidak bisa dijual dengan harga 1 juta, tapi 622.000 saja dalam 5 tahun mendatang. Tahun pertama, harga barang 8 juta, nilai residu 8 juta, depresiasi 20%, biaya penyusutan 1.600.000, total penyusutan 3.200.000. Tahun kedua, harga barang 8 juta, nilai residu 6.400.000, depresiasi persen 29%, biaya penyusutan 1.856.000 rupiah, dan total penyusutan 3.456.000 rupiah. Tahun ketiga, harga barang 8 juta, nilai residu 4.544.000 rupiah, depresiasi 20%, biaya penyusutan 908.800 rupiah, dan total penyusutan 4.364.800 rupiah. Tahun keempat, harga barang 8 juta, nilai residu 3.635.200 rupiah, depresiasi 20%, biaya penyusutan 725.000 rupiah 40 rupiah, dan total penyusutan 5.091.840 rupiah. Tahun kelima, harga barang 8 juta, nilai residu
2.906.1 nilai residu Rp2.906.160, depresiasi 20%, biaya penyusutan Rp581.232, dan total penyusutan Rp5.573.472. Maka total nilai residu sama dengan 8 juta dikurang 5.673.472 sama dengan 2.326.528 rupiah. Dengan demikian, berdasarkan metode saldo menurun tunggal, metode penyusutan aktiva tetap yang dapat Anda gunakan adalah metode jumlah angka tahun. Adapun metode penyusutan jumlah angka tahunnya itu biaya penyusutan sama dengan umur ekonomis dikalikan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu jumlah angka tahun. Terima kasih. Baik, yang kelima itu adalah penyusutan satuan hasil produksi. Metode penyusutan aset tetap yang terakhir adalah berdasarkan satuan hasil produksi. Dengan menggunakan cara ini, kita bisa mengetahui nilai depresiasi aset berdasarkan berapa banyak produksi dibuatnya. Rumus metode penyusutan berdasarkan satuan hasil produksi yaitu jumlah produksi dibagi total produksi usia ekonomis dikali biaya perolehan dan dikurang nilai residu. Contoh penyusutan aset tetap berdasarkan metode satuan hasil produksi yaitu perusahaan A ingin menjual satu mesin seharga 8 juta rupiah berkapasitas produksi 100.000 kali dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Adapun data produksi per tahunnya adalah sebagai berikut. Tahun pertama itu 15.000, tahun kedua 22.000, tahun ketiga 25.000, tahun keempat 21.000, dan tahun kelima adalah 17.000. Jika kita tadi menggunakan rumus di atas adalah begini, di mana jumlah produksinya itu adalah di tahun pertama 15.000 dan total produksinya selama 5 tahun adalah 100.000. Jadi 15.000 dibagi 100.000 dan dikali 8 juta dikurang 1 juta sehingga akan menghasilkan 1.050.000 rupiah, yang dimana 1.050.000 rupiah ini adalah biaya penyusutannya untuk di tahun pertama, dan begitu seterusnya, yang dimana di tahun kedua adalah 22.000 dibagi 100.000 dikali 8 juta dikurang 1 juta dan menghasilkan 1.540.000. Dengan demikian, jika perusahaan ingin nilai residu saat dijual adalah 1 juta, maka total biaya depresiasi wajib ada di angka 7 juta dengan biaya penyusutan dan jumlah produksi per tahun seperti yang saya tadi paparkan. Dan mungkin itu yang saya sampaikan pada saat ini, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana jika sesi pertama selesai dan masih ada waktu, kami akan membuka sesi kedua. Jadi peraturannya yaitu setiap kelompok hanya satu perwakilan yang boleh mengajukan pertanyaan. Begitupun dengan sesi kedua nanti jika masih ada waktu. Terima kasih.